Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika dengan NPM 261201134. Saya Prodi Manajemen 4C. Saya dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pembentuk dan perubahan sikap konsumen. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu sikap. Sikap adalah salah satu istilah bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku. Istilah sikap dalam bahasa Inggris disebut attitude. Attitude adalah suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang, suatu kecenderungan untuk bereaksi terhadap suatu perangsang atau situasi yang dihadapi. Menurut Saifuddin Aswar, sikap adalah salah satu unsur kepribadian yang harus dimiliki seseorang untuk menentukan tindakannya dan tingkah laku terhadap suatu objek disertai dengan perasaan positif dan negatif. Kemudian para pakar psikologi mendiskusikan sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Jadi sikap itu berhubungan dengan perasaan seseorang terhadap objek, bukan tindakan, di mana perasaan ada kalanya positif dan ada kalanya negatif. Kedua, fungsi-fungsi sikap. Menurut Daniel Kass mengklasifikasikan ada 4 sikap, yaitu 1. Fungsi utilitarian adalah fungsi yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar imbalan dan hukuman. Yang kedua, fungsi ekspresi nilai, yaitu konsumen mengembangkan sikap terhadap suatu merek produk bukan didasarkan atas manfaat produk itu, tetapi lebih didasarkan atas kemampuan merek produk itu mengekspresikan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Yang ketiga, fungsi mempertahankan ego. Sikap yang dikembangkan oleh konsumen cenderung untuk melindunginya dari tantangan eksternal maupun perasaan internal, sehingga membentuk fungsi mempertahankan ego. Yang keempat, fungsi pengetahuan. Sikap membantu konsumen mengorganisasikan informasi yang begitu banyak yang setiap hari dipaparkan pada dirinya. Ketiga, karakteristik sikap. Berikut ini adalah beberapa karakteristik sikap menurut Dwi Astuti tahun 2012 sebagai berikut. A. Sikap memiliki objek. B. Konsistensi sikap. C. Sikap positif, negatif, dan netral. D. Intensitas sikap. E. Resistensi sikap. F. Persistensi sikap. G. Keyakinan sikap. H. Sikap dan situasi. Keempat, komponen dan objek sikap. Para ahli psikologi sosial menganggap bahwa sikap terdiri dari 3 komponen, yaitu 1. Komponen kognitif, yaitu pengetahuan dan persepsi yang diperoleh berdasarkan kombinasi pengalaman langsung dengan objek, sikap, dan informasi yang berkaitan dari berbagai sumber. Yang kedua, komponen afektif, yaitu berisi perasaan atau emosi terhadap objek sikap. Yang ketiga, komponen konatif, yaitu kecenderungan atau kemungkinan bahwa individu akan melakukan tindakan khusus atau perilaku dengan cara tertentu terhadap objek sikap tertentu. Kelima, pembentuk sikap. Pembentukan sikap berada dalam sebuah kontinum, yaitu tidak ada sikap pada satu sudut sampai tidak ada sikap pada ujung yang lain. Pemahaman tentang proses pembentukan sikap dari tidak ada menjadi ada memerlukan pemahaman tentang proses pembelajaran atau learning. Pembentukan sikap dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengalaman pribadi, pengaruh keluarga, direct marketing, dan media massa. Cara lain membentuk sikap adalah melalui proses belajar kognitif, yaitu penyelesaian masalah atau menentukan kesimpulan logis berdasarkan informasi yang kita peroleh. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap meliputi karakteristik individu, pengaruh keluarga, relasi, maupun kelompok referensi atau grup sosial. Pemasaran yang dilakukan secara langsung oleh para marketer, program promosi atau iklan yang ditayangkan baik secara audio maupun visual, pengalaman pribadi dari seseorang. Metode yang digunakan dalam menerapkan strategi yang tepat untuk mengubah sikap konsumen yaitu A. Mengubah evaluasi relatif terhadap atribut, diantaranya dengan cara menawarkan produk dengan atribut yang berbeda
dengan produk yang dimiliki oleh pesaing. B. Mengubah keyakinan merek. Salah satu tekniknya adalah dengan menunjukkan kelebihan yang dimiliki merek. Yang C. 3. Menambah atribut pada produk. D. Mengubah sikap secara keseluruhan, antara lain dengan cara mengubah merek secara langsung. E. Mengubah keyakinan mengenai merek pesaing, yaitu dengan membandingkan produk yang dimiliki dengan produk pesaing. Keenam, faktor pembentuk dan mengubah sikap. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap konsumen yaitu A. Pengalaman langsung. Pengalaman individu mengenai objek sikap dari waktu ke waktu akan membentuk sikap tertentu pada individu. B. Kelompok teman sebaya. Teman sebaya memiliki peran yang cukup besar terutama bagi remaja dalam pembentukan sikap. C. Pemasaran langsung. Mulai banyaknya perusahaan yang menggunakan sistem pemasaran langsung atas produk yang ditawarkan secara tidak langsung berpengaruh pada pembentukan sikap konsumen. D. Kepribadian. Kepribadian individu memainkan peran penting dalam pembentukan sikap. E. Tayang media massa. Media massa sangat penting dalam pembentukan sikap. Sikap konsumen yang sangat positif terhadap suatu brand kerap kali disebabkan oleh rasa puas yang dirasakan berulang-ulang kali ketika membeli barang lain atau produk lain dari merek atau perusahaan yang sama. Ada dua kondisi yang harus ada jika kita menginginkan perubahan sikap. Yang pertama, objek sikap tidak lagi memberikan kepuasan seperti sebelumnya. Dalam hal ini, sikap dapat merubah ketika aspirasi konsumen berubah. 2. Perubahan sikap terjadi ketika salah satu dari elemen sikap, afeksi, kognisi, dan perilaku mengalami suatu perubahan. Perubahan sikap bisa juga dilakukan melalui afeksi atau upaya mempengaruhi perasaan, dalam hal ini melalui mekanisme pengkondisian. Baik, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu sikap memiliki peran penting dalam memprediksi perilaku seseorang dalam kehidupan nyata, termasuk dalam memprediksi perilaku konsumen. Setiap orang dari kita memiliki sikap tertentu terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perilaku kita sebagai konsumen. Misalnya sikap terhadap iklan dan proses pembelian. Sikap juga diartikan sebagai suatu konstruk untuk memungkinkan terlihatnya suatu aktivitas. Sikap itu sendiri dapat dipandang dari berbagai unsur yang terkait seperti sikap dengan kepribadian, motif, tingkah laku, keyakinan, dan lain-lain. Namun dapat diambil pengertian yang memiliki perasaan karakteristik. Sikap ialah tingkah laku yang terkait dengan kesediaan untuk memproses objek sosial yang membawa dan menuju ke tingkah laku yang nyata dari seseorang. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih.